Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana keadaannya? Luar biasa, amin. Saya berharap kita semua luar biasa karena Yesus adalah sahabat kita, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, baik kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Dia karena Dialah Raja di atas segala raja, Dialah sahabat kita. Haleluya. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
sama-sama katakan, Bapakku datang. benar Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu menyembah ya Tuhan. Di sini Oh Yesus Tuhan, ku percayakan ada bagiku, ada bagi. tak usah ku takut sebab Kau besertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi ya Yesus. haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidup. mari katakan dengan iman, tak usah ku takut sebab Kau besertaku. Tak usah ku takut. Ini doa kami Tuhan, kami tidak pernah takut karena Kau beserta dengan kami. Amin. Yesus. Haleluya.
Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah sahabat kami, Kaulah penghibur kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Kasih-Mu sungguh mulia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu yang menghibur setiap kami ya Tuhan, dan menopang setiap kehidupan kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, singkapkan ya Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami, oh hidup kami ya Tuhan, boleh fokus dan terarah ya Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan pengurapan-Mu yang mengurapi ya Tuhan firman-Mu ini, sehingga firman yang dilepaskan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Adi Padriadi Wiarjokusumo itu boleh membangun setiap kami. Roh kami semakin dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ini adalah malam yang luar biasa dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar sesuatu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita buka dengan doa pertemuan kita ini. Haleluya. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda, dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang baru senantiasa turun atas kami, dan kuasa firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini kembali meneguhkan, menguatkan kehidupan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu melalui hamba-Mu ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, malam hari ini saya akan bahas tentang dunia orang mati kembali saudara, karena ini kaitannya dengan apa yang sudah kita dengar Bapak malam lalu saudaraku ya, kaitannya juga dengan dunia orang mati. Tapi ada pertanyaan yang diajukan kepada saya saudara, dan tentu ini perlu penjelasan juga, dan saya pikir ini pertanyaan yang sangat bagus saudara ya. Excellent question seperti itu saudara ya, dan biarlah kita membahasnya saudara. Pertanyaannya berkaitan dengan tentang bayi-bayi saudara ya, bayi-bayi atau anak-anak yang di bawah pengasuhan orang tua saudara, yang belum mampu untuk menentukan mana yang baik mana yang jahat saudara, yang harus mereka kerjakan saudara, lalu meninggal. Lalu pertanyaannya, kemana rohnya? Apakah mereka juga mengalami kekekalan sebagaimana saudara yang diajarkan kepada kita saudaraku? Nah, ini pertanyaan yang bagus saudara. Nah, untuk itulah kita akan membahasnya saudara ya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita saudara, paling tidak kita punya jawaban untuk menjawab pertanyaan itu, untuk menjelaskan pertanyaan itu saudaraku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan yang sama ini juga pernah itu saya ajukan kepada mahasiswa di Fakultas Hukum saudara, karena kebetulan
pada waktu itu saya dikasih kesempatan saudara untuk mengajarkan tentang hukum Islam saudara. Nah ini kan aneh ya, pendeta disuruh untuk membawa mata kuliah hukum Islam saudara. Tapi ya itu sah-sah saja saudara ya di dunia pendidikan. Karena yang paling penting adalah kompetensi saudara. Karena saya seorang advokat, pendidikan saya juga memang mensyaratkan saudara untuk saya bisa membawa mata kuliah itu, dan akhirnya saya memang membawa mata kuliah itu saudara. Dan pertanyaan yang sama saudara itu saya ajukan juga kepada mahasiswa saudara. Dan mahasiswanya ini kan macam-macam agamanya saudara ya. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, macam-macam saudara ya. Nah, ketika saya ajukan pertanyaan ini saudara, nah bagaimana menurut kalian ketika bayi lahir apakah mereka berdosa? Nah, yang Islam angkat tangannya jawab pertanyaan ini. Lalu hampir semuanya saudara, ya semualah bisa dikatakan semua yang muslim menjawab saudara, bayi tidak berdosa. Kenapa? Ya, karena mereka belum dapat melakukan dosa. Nah seperti itu saudara. Lalu yang Kristen juga, wah cukup banyak yang angkat tangan saudara. Ternyata banyak juga yang beragama Kristen di kelas yang saya ajar itu saudara. Dan mereka menjawab bayi adalah ketika mereka dilahirkan, seketika itu juga mereka berdosa saudara. Lalu yang Hindu saudara, nah mereka juga menjawab bahwasanya bayi tidak berdosa saudara. Ini kan sesuatu hal yang menarik saudara ya. Nah jadi saya tidak akan membahas saudara ya tentang bayi menurut ajaran Islam atau doktrin Islam saudara, tapi saya mau fokus nah bagaimana pandangan kekristenan, apa kata Alkitab tentang bayi-bayi yang meninggal saudara, khususnya dalam pandemi saudara, virus COVID-19 ini kita lihat saudara, itu banyak berita-berita yang sangat memilukan saudara. Ternyata bayi dan anak-anak juga menjadi korban daripada COVID-19 ini saudara. Lalu pertanyaannya, kemana roh mereka pergi saudara? Nah menarik saudara, amin saudara ya. Baik saudara ya, dan mari kita mulai saja. Untuk menjawab pertanyaan ini saudara, saya sudah siapkan materinya ya. Paling tidak saudaraku ya, ada 7 poin saudara ya, untuk menjawab saudara. Mengapa saudara? Karena pertanyaan yang sama ini juga saudara, itu menjadi satu diskusi panjang, menjadi satu perdebatan ketika gereja dibangun saudara. Karena memang kalau kita merujuk pada Alkitab saudara ya, itu tidak banyak penjelasan-penjelasan tentang roh bayi atau anak-anak yang meninggal di bawah pengasuhan orang tua ini saudara ya. Sehingga saudara sangat sulit untuk menyimpulkan. Paling tidak saudara, apa yang mau saya presentasikan, yang akan saya sampaikan ini saudara, ada 7 poin. Nah itu nanti akan memberikan gambaran kepada kita saudara, kemana sesungguhnya roh mereka pergi saudara ya, kaitannya dengan kekekalan atau keselamatan saudara ya. Paling tidak kita bisa simpulkan nanti saudara. Mari saudara kita ikuti saja ya, kita masuk di dalam kajiannya saudara ya. Yang pertama saudara ya adalah tentang kematian bayi. Dapat kita lihat salah satu masa tergelap dalam kehidupan pemazmur. Nah ini pengalaman Raja Daud saudara, ketika dia mengalami kesesakan saudara, karena salah seorang anak yang dia kasihi, yang dia cintai saudara, itu meninggal saudara. Nah lalu apa pandangan Daud pada waktu itu saudara, sebagaimana dicatat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan demikian ya. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Nah itu pertanyaan Daud saudara ya. Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Nah, 2 pertanyaan saudara ya. Aku yang akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Nah bagaimana penjelasannya saudara ya? Mari kita ikuti terus saudaraku ya. Apakah berarti Daud mengajarkan bahwa ia akan dipersatukan kembali dengan anaknya di surga? Atau kematian adalah tidak dapat dielakkan bagi seluruh makhluk hidup? Kebanyakan para pembedah Alkitab percaya bahwa isi dari ayat tersebut mengindikasikan bahwa Daud menyadari kematian tidak dapat ditolak, dan ayat ini hanya menambahkan sedikit sekali pengertian kita tentang kehidupan kekal bagi bayi saudara. Nah memang apa yang disampaikan oleh Daud tadi saudaraku ya, yang baru kita dengar tadi itu saudara, kita sangat sedikit mendapatkan informasi tentang kekekalan kehidupan bayi yang telah
meninggal, saudara ya. Kita nggak banyak dapat informasi dari ayat itu, saudara ya. Kalaupun ada yang percaya bahwa Daud berharap untuk dapat hidup kekal bersama anaknya, perlu ditanyakan apakah pengharapan tersebut sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah ini iya saudara ya, itu pikiran kritis kita tentu juga bertanya saudara. Kalau Daud berkata seperti itu, tentu tadi saudara ya, yang perlu kita renungkan tadi saudara ya adalah apakah, nah kan gitu saudara, pengharapan tersebut sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena Daud berpandangan saudara bahwasanya satu saat dia dapat bertemu dengan anaknya saudara. Nah apakah itu sudah sesuai dengan ajaran doktrin Alkitab saudara? Nah ini yang akan kita bahas nanti juga saudara ya. Kalaupun mungkin hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai ajaran mengenai adanya janji keselamatan untuk bayi-bayi saudara ya. Nah, jadi jelas saudara di sini katakan kalaupun mungkin, tapi itu tidak membenarkan tentang keselamatan bagi bayi-bayi saudara ya. Karena saat itu Daud begitu berduka atas kematian anaknya. Nah, nanti saudara ya pertanyaannya mengapa ya tidak ada kepastian bagi bayi-bayi ini untuk mereka mengalami kehidupan kekal saudara. Nah, ini kita akan masuk lebih dalam lagi saudara ya. Lalu yang kedua saudara, kita tidak dapat secara gampang menyimpulkan bahwa anak-anak tidak berdosa dalam tanda petik dan karenanya luput dari penghukuman atas dosa. Alkitab mengajar secara jelas bahwa bayi-bayi berada dalam kuasa dosa dan perlu diperbaharui. Iya, saudara ya. Jadi di sini sangat jelas diuraikan saudara ya, bahwasanya kita tidak dapat menyimpulkan bahwasanya bayi-bayi itu yang meninggal tidak berdosa saudara. Tidak ya. Mengapa saudara ya? Ya tadi disebutkan saudara bahwasanya ya mereka juga terikat saudara dengan kutuk dosa saudara ya. Jadi meskipun mereka belum melakukan hal-hal kejahatan saudara, tapi ya mereka sudah berdosa. Nah tentu mereka berdosa bukan karena mereka yang melakukan saudara, tapi inilah yang disebut dengan dosa keturunan. Amin saudara. Nanti kita akan bahas lagi saudara ya. Mereka sama seperti semua orang perlu diselamatkan oleh Kristus. Nah, jadi gambaran Allah yang ada di dalam diri bayi itu juga kan sudah rusak, saudara. Itu artinya apa? Mereka juga perlu diselamatkan, saudara. Jadi gambaran Allah yang sudah rusak itu juga perlu direstorasi, perlu dipulihkan, saudara. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan, saudara. Seperti itu, ya. Sebagaimana dicatat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 5, saudara. Di sana dikatakan demikian. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Nah, ini jelas, saudara, ya, ayat ini ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jadi ayat ini juga menjelaskan saudara bahwasanya ketika kita ada di kandungan ibu pun kita sudah berdosa, saudara. Berdosa, bukan berbuat dosa. Itu satu hal yang berbeda, saudara ya. Berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena dosa-dosa Adam dan Hawa, saudara. Nah, itu dia ya. Lalu di Yohanes pasal 3 ayat 6 juga di sana dikatakan demikian. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ini juga mengisyaratkan, menjelaskan kepada kita saudara bahwasanya apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Artinya saudara, orang tua kita, ibu kita, mama kita, dia sudah berdosa saudara, sehingga kita dilahirkan juga saudaranya juga berdosa. Nah, seperti itu saudara. Jadi dua ayat ini membuat kita semakin paham saudara. Lalu di Roma pasal 5 ayat 14 juga di sana dikatakan demikian. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, ini saudara ya. Jadi mereka-mereka yang tidak berbuat dosa sudah berdosa. Nah, itu maksudnya saudara ya. Pada Matius pasal 19 ayat 14, Yesus memperingatkan supaya jangan melarang anak-anak datang kepadanya. Hal ini menyatakan bahwa seperti orang dewasa, anak-anak pun perlu datang kepada Yesus. Mengapa anak-anak perlu datang kepada Yesus? Karena Yesus ingin merestorasi, Yesus ingin menebus anak-anak saudara. Oleh karena Yesus berkata, jangan dilarang mereka datang kepadaku. Amin saudara ya. Jadi ini sungguh sangat menarik saudara ya. Lalu yang ketiga saudara, poin ketiga, saat Yesus mengatakan supaya anak-anak datang padanya, Dia memuji pula kemurnian iman anak-anak itu, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga.
Walau hal ini mungkin merupakan pernyataan perlunya bersikap dan memiliki karakter yang baik, tetapi secara umum juga merupakan penerimaan atas anak-anak. Pengajaran-pengajaran Yesus tentang anak-anak menunjukkan kasih yang sangat dalam, juga penghormatan sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Nanti bisa dibuka Alkitabnya, Saudara, ya. Lalu yang keempat, Saudara, ya. Perkataan Kristus mengenai karakter yang seperti anak-anak bukan merupakan penolakan atas sifat dosa. Nah, ini harus jelas, Saudara, ya. Alkitab sepertinya mengajarkan bahwa dibanding orang dewasa, anak-anak relatif dalam tanda petik tidak berbuat dosa sebagaimana dicatat dalam Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-39, Yunus pasal 4 ayat 11, Roma pasal 9 ayat 11. Nanti dibaca, Saudara, ya, kalau ingin lebih dalam lagi. Lalu yang kelima, Saudara, seorang bayi yang dilahirkan ia telah mati, yang dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yetzer hara, Saudara, ya. Dorongan tidak baik, artinya, Saudara, ya, seorang bayi yang dilahirkan ia telah memiliki Yetzer hara, Saudara. Yetzer hara itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah dorongan tidak baik, Saudara. Jadi ada dorongan tidak baik, ada dorongan yang baik. Oleh karena itu, Saudara, Tuhan memberikan free will. Jadi nanti apa yang harus dilakukan oleh manusia, Saudara? Apakah dia ingin mengikuti dorongan tidak baik atau dia ingin mengikuti dorongan untuk melakukan hal yang baik, Saudara? Mari kita lanjutkan, Saudara, ya. Seperti ada tertulis, dosa sudah mengintip di depan pintu sebagaimana dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Namun sebagai bayi tentu saja dia tidak atau belum berbuat dosa. Penting dimengerti untuk pemahaman dosa asal. Nah, ini yang saya sebut tadi dosa asal atau dosa keturunan, Saudara, ya. Ada perbedaan mendasar antara berdosa dengan berbuat dosa. Iya, Saudara. Jadi kalau berdosa, Saudara, itu kita berdosa sebagaimana saya sampaikan tadi, bukan karena kita melakukan dosa, tapi karena Adam dan Hawa, Saudara, ya. Sehingga kita mewarisi, menuruni, Saudara, ya, dosa-dosa yang ada pada diri mereka, Saudara, ya. Berbuat dosa. Nah, ini, ya, berbuat dosa itu artinya kita yang berbuat dosa, Saudara, gitu, ya. Bayi itu sudah berdosa, tetapi belum berbuat dosa. Ini harus kita pahami, Saudara, ya. Bayi-bayi terlahir berdosa, ya, jelas, Saudara, ya. Jadi bayi-bayi terlahir berdosa. Jadi ini yang membedakan tadi pandangan mahasiswa Islam tadi, Saudara, yang saya tanya, apakah bayi-bayi ketika lahir mereka sudah berdosa, lalu mereka katakan tidak berdosa, ya karena itu memang doktrin mereka seperti itu, Saudara, ya. Tapi di kekristenan, Saudara, ini supaya jelas, Saudara, ya, bahwasanya bayi pun ketika lahir mereka sudah berdosa. Nah, ini harus jelas, Saudara, ya. Karena dosa asal yang pasti mengakibatkan kematian jasmani, dosa, Saudara, ya. Nah, jadi, Saudara, karena mereka berdosa, Saudara, maka konsekuensinya, akibatnya, Saudara, mereka mengalami kematian jasmani, Saudara. Inilah yang disebut sebagai kematian pertama, Saudara. Nah, makanya kita lihat, Saudara, ya kan, nah, bayi-bayi kan pada mati, Saudara, ketika mereka kena penyakit, ya, atau diserang oleh virus COVID-19, Saudara, ya, dan anak-anak juga, Saudara, kan seperti itu, ya. Mereka mengalami kematian. Kenapa mereka mengalami kematian, Saudara? Nah, karena mereka berdosa, upah dosa adalah maut. Nah, nanti bagaimana? Apakah mereka juga mengalami kematian yang kedua? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita, Saudara. Pertanyaan yang harus kita jawab, Saudara, ya. Jadi puji Tuhan, ya. Nah, kembali, Saudara, di sini dikatakan karena dosa asal yang pasti mengakibatkan kematian jasmani dan dosa waris tidak akan menerima hukuman kekal atas dosa sampai ia mampu berbuat dosa dengan kehendak bebasnya atau free will-nya, atau karena sudah dapat membedakan baik karena dia punya Yetzer top, dorongan baik. Jadi tadi dorongan untuk melakukan hal yang jahat di sana disebut sebagai Yetzer hara, tapi untuk melakukan dorongan baik itu Yetzer top, Saudara, ya. Nah, atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai moral conscience. Dalam bahasa Indonesia juga bisa diterjemahkan hati nurani padanannya, Saudara, ya. Dan Yetzer hara, dorongan tidak baik, itu juga ada dalam diri manusia. Namun demikian, manusia sebenarnya diberi kemampuan membedakan dorongan Yetzer hara atau Yetzer topnya. Nah, Saudara, ya. Untuk merangkum kebenaran bahwa seluruh manusia berdosa
Namun bayi atau anak-anak memiliki keadaan relatif tidak berbuat dosa. Nah, itu tanda petik, saudara. Beberapa teolog membedakan jenis-jenis dosa yang dapat menyebabkan kematian, saudara, ya. Sebagai contoh, nah ini contohnya, saudaraku, ya. Dapatkah dianggap bahwa hukuman atas dosa waris atau dosa yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah kematian spiritual atau kematian roh, keadaan berpisah dari Allah, yang jika tidak diubah dan ditambah dosa pribadi atau dosa yang diperbuat secara pribadi oleh keinginan bebas, mengakibatkan kematian dan pemisahan kekal dari Allah? Itu pertanyaan, saudara. Apakah hukuman atas dosa asal yang diperoleh melalui Adam diturunkan pada semua orang sebagaimana dicatat di dalam Roma pasal 12 membawa kematian jasmani? Nah, itu pertanyaan, saudara. Jika demikian, hal tersebut membantu kita mengerti bagaimana anak kecil dilahirkan dalam dosa namun tidak berbuat dosa sebagai akibat kehendak bebas atau free will, dapat mengalami kematian jasmani tapi bukan kematian roh yang kekal. Nah, saudara, ya, sudah mulai jelas, saudara, ya. Lalu yang keenam, saudara, kematian bagi orang dewasa adalah persoalan tentang iman kepercayaan yang mana belum mampu dilakukan oleh bayi-bayi. Karena alasan itu pula ada yang menetapkan usia tertentu untuk menentukan kematangan seseorang. Dapatlah dimengerti pada usia tertentu seseorang dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka buat. Bukan hanya mampu membedakan sebab dan akibat, tapi mampu bertanggung jawab. Usia matang dalam tanda petik ini mungkin berbeda pada setiap individu. Selain itu, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak mungkin dapat dituntut tanggung jawabnya. Jadi, saudara, ya, orang yang mengalami gangguan jiwa, saudara, alias gila, saudara, nah itu juga ternyata tidak bisa dituntut tanggung jawabnya, saudara, ya. Walau tidak tertulis secara eksplisit atau secara tegas di Alkitab, tapi sepertinya tradisi ini berlaku bagi orang Yahudi pada masa awal. Hal ini pula yang menyebabkan mengapa para rasul tidak mempersoalkan kematian bayi, karena pada kebudayaan mereka seseorang dianggap tidak bertanggung jawab pada Allah atau perjanjian hingga saat dewasa, yakni pada usia sekitar 12 sampai 13 tahun, saudara. Saudara, maka jelaslah, ya, ternyata, saudara, ya, kita sudah mulai mendapatkan jawabannya, saudara, ya. Tadi di awal saya katakan, ya, ketika pertanyaan diajukan apakah bayi mengalami kematian kekal atau kemana roh bayi, saudara, ya, pergi setelah mengalami kematian, saudara. Nah, ternyata oleh penulis Alkitab, saudara, yaitu para rasul yang juga orang Yahudi, saudara, nah mereka tidak mempersoalkan soal itu, saudara, karena menurut tradisi mereka, saudara, yaitu anak-anak yang usianya 12 sampai 13, saudara, ke bawah, nah itu ternyata masih di bawah pengampuan orang tua. Artinya mereka belum mengerti tentang apa yang mereka kerjakan, saudara. Jadi mereka tidak mempersoalkan soal itu, saudara. Jadi kita mulai dapat, saudara, jika memang terdapat usia yang dianggap matang, sepertinya ada pengecualian bagi bayi-bayi untuk diterima Kristus. Kemungkinan bayi-bayi menerima anugerah tersendiri di mana tidak terdapat aturan baku. Nah, ini, saudara, dalam hal ini kita dapat memohon kasih dan kemurahan Allah untuk keselamatan mereka yang belum dapat mengerti tersebut. Ya, paling tidak, saudara, ya, karena bayi tentu tidak dapat melakukan, saudara, ya, atau ya, bayi tidak dapat melakukan apa-apa, saudara, apapun masih bayi, saudara. Nah, tentu, saudara, ya, tapi karena bayi juga, saudara, terikat dengan dosa asal, saudara, maka mereka berdosa dan akhirnya mereka juga mengalami kematian pertama, saudara. Lalu pertanyaannya juga, saudara, bagaimana tentang kekekalan? Apakah mereka juga, saudara, ya, bisa diterima, nah, oleh Tuhan, saudara? Tentu kalau kita merujuk pada sifat-sifat Tuhan, saudara, yaitu Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih, saudara, ya. Nah, tentulah, ya, kita berdoa, berharap, saudara, tentu Tuhan juga akan menerima mereka untuk mereka bisa masuk dalam kerajaan surga dan mengalami kehidupan kekal. Amin, saudara, ya. Bukankah Allah kita kasih, saudara, ya? Nah, mari, saudara, kita teruskan supaya semakin mantap, saudara. Ini poin yang ke-7, yang terakhir, saudara, ya. Ada yang beranggapan, ini maksudnya teolog, saudara, ya, karena ini kan menjadi perdebatan, menjadi diskusi, saudara, ya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa teologi, saudara. Ini juga menjadi perdebatannya hangat, saudara, ya. Ini juga di kampus, ya, ketika saya masih mengikuti
kuliah saudara di program doktor itu juga, ini juga menjadi perdebatan saudara. Jadi ya kami menggalinya sampai dalam saudara, ternyata memang Alkitab tidak banyak berbicara tentang hal ini saudara ya. Nah, jadi di sini kembali saudara ya, ada yang beranggapan bahwa keselamatan bayi tidak ada hubungannya dengan keadilan bagi anak kecil maupun keadilan Allah. Namun mengingat sifat kemurahan Allah kita, dapat kita katakan bahwa Allah tidak mungkin menjatuhkan penghukuman kekal pada bayi. Nah, itu saudara, meskipun ada pandangan saudara ya, mau bayi, mau remaja, mau orang dewasa, ya dosa tetap dosa saudara. Tapi kan kita harus kembali saudara ya, memahami, ya itulah pentingnya kita melakukan pendalaman Alkitab juga saudara, untuk mempelajari karakter dan sifat-sifat Allah. Allah kita adalah Allah yang Maha Adil, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih saudara. Nah, tentu ya kita berharap ya sifat-sifat keadilannya itu juga turun atas bayi-bayi ini saudara, atau atas anak-anak yang meninggal di bawah naungan orang tua saudara, artinya di bawah pengampuan orang tua, kan seperti itu saudara ya. Pada Kejadian 18, nah ini untuk menegaskan kembali saudara ya, pada Kejadian 18 Abraham berbicara kepada Allah tentang penangguhan penghancuran Sodom dan Gomora. Abraham memohon kemurahan Allah dengan mengatakan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Nah, ini saudara, ini yang saya katakan dari sifat atau karakter Allah saudara, yang adil ya, yang maha adil saudara. Nah, ini ayat 25 saudaraku ya. Bagi Abraham tidak mungkin Allah menjatuhkan hukuman pada mereka yang tidak layak menerimanya. Nah, ya saudara, ini kaitannya dengan penghukuman Sodom dan Gomora saudara ya, terjadi tawar-menawar antara Abraham maksud saya saudara ya, dengan Allah saudara, sehingga Abraham menawar saudara ya, supaya kota itu tidak dimusnahkan saudara ya. Nah, bagaimana kelanjutan berikutnya saudara ya. Nah, di sini dikatakan tadi saudara ya, bagi Abraham tidak mungkin Allah menjatuhkan hukuman pada mereka yang tidak layak menerimanya. Ia menantang Allah sebagai hakim yang adil, pastilah melakukan hal yang benar. Sebagai jawabannya, Allah berjanji tidak akan menghancurkan kota itu jika didapati 10 orang benar yang tidak berbuat kejahatan. Saudara, nah bagaimana cerita selanjutnya tentang Sodom dan Gomora? Apakah Tuhan mendapatkan saudara 10 orang benar ada di kota itu saudara? Nah, mari kita teruskan saudara. Sayangnya tidak terdapat 10 orang benar di sana. Walaupun demikian Allah membuktikan kemurahannya. Haleluya saudara ya. Jadi Allah yang maha adil, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pemurah saudara ya. Karena meskipun kuota atau syarat yang dipersyaratkan oleh Tuhan saudara, 10 orang saudara, supaya kota itu tidak dimusnahkan saudara, tapi tetap kemurahan Tuhan itu turun saudara atas orang-orang benar saudara, atas orang-orang yang dilayakkan saudara ya. Nah, ini luar biasa saudaraku, dengan menyelamatkan Lot dan anak-anak perempuannya dari kehancuran saudara. Karena memang Lot dan anak-anak perempuannya saudara, mereka adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran saudara, sehingga mereka diluputkan saudara. Nah, bagaimana dengan bayi saudara? Nah, tentu ya kita sudah bisa menyimpulkannya saudara. Nah, ini kesimpulannya saudaraku ya. Selama berabad-abad pertanyaan mengenai keselamatan bayi-bayi telah diperdebatkan secara emosional. Jadi memang selama berabad-abad saudara ya. Nah, ini menjadi satu diskusi yang panjang saudara ya. Perdebatan ini berlangsung terus karena pada kenyataannya penulis Alkitab tidak secara eksplisit, tidak secara tegas mengungkapkan hal ini. Melalui berbagai pertimbangan dapat dikatakan bahwa ada pengharapan bagi keselamatan bayi saudara. Kalau kita merujuk tentang sifat Allah tadi itu saudara ya, kesimpulan saya, walaupun hal tersebut tidak diajarkan secara eksplisit, namun mengingat sifat Allah yang adil, ada kepastian untuk keselamatan bayi dan anak-anak yang meninggal di bawah pengampuan orang tua yang belum tahu untuk melakukan mana yang jahat ya, kehendak yang jahat tadi saudara dengan kehendak yang baik saudara. Artinya mereka nggak ngerti itu apa yang namanya free will atau kehendak bebas yang memang sudah ditaruhkan oleh Allah kepada diri manusia saudara ya. Dan dengan kerendahan hati kita memuliakan Tuhan kita yang pasti memberikan keadilan. Amin saudara ya. Nah, jadi itu saudara penjelasannya untuk pertanyaan ya,
kemana roh bayi-bayi setelah mereka meninggal, dan kemana roh anak-anak yang meninggal di bawah pengampuan orang tua, saudara. Ya, tadi ada 7 poin, saudara, yang bisa kita jadikan rujukan atau renungan, saudara. Ya, nah, jawaban saya sementara, saudara. Ya, jawaban sementara, saudara, karena memang nggak ada ayat-ayat yang dengan tegas, saudara, yang mengatakan bahwasanya bayi itu tidak mengalami kematian yang kedua, saudara. Tapi kalau kita merujuk pada sifat Allah, saudara, yang maha adil dan maha pengasih, maha penyayang, saudara, maka tentu ya kita berharap, saudara, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua, tapi mereka boleh menerima upah, saudara, pada waktunya, ya, ketika Tuhan datang untuk menghakimi, saudara. Amin, saudaraku, ya. Saya pikir demikian, saudara. Kita akan akhiri pertemuan kita ini, dan saya berharap ini akan menambah wawasan, pengetahuan, ya, iman percaya kita, saudara, ya. Makin kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari, saudara, kita berdoa, kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur, Tuhan, atas pengajaran yang telah Engkau berikan bagi kami, ya Allah. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus juga yang mengajar kami untuk mengungkapkan, Tuhan, hal-hal yang belum kami pahami, ya Allah. Oh, mari Roh Kudus ajar terus kami, tuntun lagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang telah kami dengarkan, ya Tuhan. Tentu ini akan menguatkan kami, Tuhan, untuk kami tetap terus, Tuhan, setia kepadamu, ya Allah. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan, khususnya yang ada di khotbah pendeta ini, ya Allah. Biarlah Tuhan juga yang meneguhkan kehidupan mereka, Tuhan, yang membuat mereka berhasil, mereka yang sakit disembuhkan oleh pilu-pilu Kristus, mereka yang terikat dibebaskan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, Tuhan. Oh, mari Bapa, biarlah Tuhan terus senantiasa Engkau yang membimbing, menuntun, menggembalakan kami, Tuhan, sehingga pada saatnya, Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, Engkau tidak menemukan kami bercacat celah di hadapan-Mu, Tuhan, tapi Engkau terus yang berkenan, Tuhan, kepada kami, Tuhan. Demikian juga, ya Allah, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu juga tercurah bagi kami, ya Tuhan, bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa-bangsa, ya Allah. Dan demikian juga, Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu, Tuhan, turun juga atas setiap umat yang ada di muka bumi ini, Tuhan, sehingga mereka boleh menerima keselamatan daripada Engkau, ya Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang binasa, ya Allah, tapi semuanya masuk di dalam kerajaan-Mu, Tuhan, dan menerima upah yang telah Engkau persiapkan bagi kami, ya Tuhan. Inilah doa kami, ya Allah. Terima kasih, Tuhan. Oh, mari Engkau yang memakai juga saluran ini, Tuhan, khotbah pendeta ini, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, saluran ini juga menjadi alat penginjilan, alat peneguhan, penguatan umat-umat-Mu, Tuhan. Demikian juga untuk penjangkauan jiwa-jiwa mereka yang belum mengenal Tuhan. Oh, pakai lagi, Tuhan, lebih dahsyat lagi, ya Allah. Kau juga yang memakai hamba-Mu, Tuhan, sebagai saluran berkat firman, Tuhan. Bahkan Kau juga memakai hamba-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya karunia-karunia roh juga, Tuhan, itu tercurah atas hamba-Mu ketika hamba-Mu mengangkat tangan berdoa bagi yang sakit, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus tercurah bagi hamba-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Mari saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Amin, saudara. Thank you so much for joining us in this special evening devotions, and we'll meet again tomorrow in the morning at 6 o'clock Indonesian time, western part of Indonesian time. Okay, may God bless you abundantly. Salam sejahtera, salam sukses. Haleluya.